Ya benar, tapi di situ konteksnya bukan berbicara tentang kehendak Bapa menyembah, Bapa menyuruh menyembah Yesus. Lalu Tapi atas di situ siapa? Atas Yesus, kehendak siapa? Lalu atas kehendak siapa kalian menyembah mari Yesus? kita bedah ayat itu. Mari kita bedah ayat itu. Kalau kita mau Atas jujur, kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kita bedah ayat itu. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Oke. Matius kalau kita mau bahas itu apa namanya? Memang itu kan poinnya, harus berlandaskan kehendak Bapak, bukan? Mana Bukan kehendak itu. Bapak? Di dalam Matius 7 ayat 21 banyak orang yang akan bernubuat, mengusir setan, memakai nama Yesus, tetapi Tidak Yesus akan tidak diselamatkan. mengenal mereka. Itu bukan berbicara tentang Bapa, kehendak Bapa untuk menyembah Yesus, bukan itu poinnya. Tetapi di situ ada pengajaran dan nabi-nabi palsu cuma itu berbicara di dalam Matius 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Bukan Ada orang dengar. Bukan kehendak Bapa untuk menyembah Yesus. Saudara dengar. Kalau kita mau jujur, ayo kita bedah ayat itu, jangan melebar ke sana sini. Di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah saya katakan tadi, Bang Juma, kami orang Kristen mengimani bahwa Saya tidak tanya mengenai kekristenan saudara. Kita berbicara, katanya tadi tidak menang kalah. Kalau tidak menang kalah berarti koridor. Kita harus berada pada pondasi koridor. Koridor itu apa? Ketetapan yang sesungguhnya. Betul, saya setuju. Artinya begini, Bang Juma. Bang Juma tadi menarasikan atau berkata bahwa di mana firman Tuhan itu di perjanjian lama apa perjanjian baru. Dan saya berkata bahwa Alkitab itu, firman Tuhan itu bukan hanya ada di perjanjian lama, tapi mengatakan ada di perjanjian lama, berarti itu betul. Karena Tuhan berfirman kepada nabi-nabi yang ada kemudian menorehkan tulisannya di kitabnya orang Yahudi. Kalau Anda mengatakan perjanjian baru juga adalah kehendak Bapak, di mana Bapak pernah berfirman kepada pengarang-pengarang perjanjian baru? Itu loh pertanyaan saya. Jelas kok itu. Kembali lagi saya katakan tadi, penggenapan perjanjian baru itu berbicara tentang penggenapan. Itu kan menurut saudara, kan ya, Anda Kristen. Perspektif Bang Zuma, karena Bang Zuma sendiri sering membacakan ayat-ayat tersebut. Saya tidak sedang ada pada ranah itu. Yang kita bahas sekarang kehendak Bapak, bukan kehendak gereja. Kehendak Bapak. Kehendak Bapak di dalam Matius 7 ayat 21 ini. Kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian dulu. Jadi melebar dulu. Anda yang melebar kemana-mana. Saudara, dengar. Sesuai koridor kan, kata Bang Juma. Koridor kita sekarang ini kita sedang berbicara di Matius 7 ayat 21. Iya, kehendak Bapak bukan saudara. Kehendak Bapak atau kehendak gereja nih? Kehendak Bapak. Oke. Kehendak Bapak itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kehendak Bapak itu seluruh Alkitab itu, Bang Juma. Mana dalilnya? Mana dalilnya Bapak berfirman? Mana dalilnya Bapak berfirman di perjanjian baru? Tunjukkan. Artinya begini, Bang Juma berkata, artinya? Enggak. jangan lucu-lucu lah, kita berdiskusi. Jangan lucu. Saya justru menyadarkan saudara, di situ Yesus berkata apa? Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapak itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Oke, mari kita bedah ya. Kembali lagi saya katakan, ini koridor kita seperti Bang Juma bilang, kita jangan melebar ke yang lain, ke perjanjian baru. Masih kehendak Bapak lu. Kehendak Bapak lu. Iya, kehendak Bapak yang ada di dalam Matius 7 ayat 21 setuju? Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sekarang yang menjadi ayat rujukan kita apa? Bang Juma kan tadi membawa kehendak Bapak. Astaghfirullahaladzim. Sekarang kehendak Bapak yang kita mau bahas di dalam Matius 7 ayat 21, betul? Katanya kita sesuai koridor. Iya, betul. Betul, itu ucapan Yesus. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan atau Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan mereka saja yang melakukan kehendak Bapa. Pertanyaan saya, kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Gini loh Bang Juma, ketika Bang Juma mengangkat satu tema dan membahas, memberi tema itu orang Kristen sesat, kita lihat ayat mana yang Bang Juma bahas. Nah itu yang kita bedah. Jadi kita jangan melebar. Matius 7 nomor 21, melainkan melakukan kehendak Bapakku. Pertanyaan saya,
Sesuai koridor Bang Juma bilang tadi, kita jangan melebar. Tetapi ayat Tidak yang kita melebar. bahas sesuai ayat yang kalian angkat. Alamak, Matius ini 7 tidak ayat boleh. 21. Ini Kita mau tidak boleh. berbicara, kita mau bahas yang mana? Kita mau bahas Astagfirullah. secara universal apa kita mau bahas Matius 7 ayat 21? Kan Orang Bang Juma syarat sendiri tadi dengar. menaras Maaf, bahwa Bos. kita Maaf, jangan- Bos. Saudara Arya. Ya, silakan, Saudara Arya. silakan. Izin guru, Silakan. sebentar. Yang disampaikan Bang Zuma itu kan yang diambil itu kan menerangkan kehendak Bapak itu kan Iya. harus mengambil dari Iya Bible benar, saya lagi. paham. Kehendak Iya, Bapak yang Anda Kehendak Bapak itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Bang Juma, kalau Bang Juma nggak percaya itu terserah, itu kan iman Bang Juma. Tapi Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kok jadi Kehendak percaya Bapak itu tidak ada, percaya ini? kehendak Bapak di dalam perjanjian. Kehendak Bapak itu di mana? Tertuang di mana? Kalau Anda mengatakan kehendak Bapak itu ada di perjanjian baru, berarti Bapak berfirman ke Lukas, Bapak berfirman ke Markus, Bapak berfirman ke Paulus. Apakah ada datanya? Bapak berfirman ke Markus, ke Lukas, ke Paulus, ke Yohanes, ke Matius. Ada enggak? Jangan, artinya begini, kita jangan berbicara sesuai konteks, jangan melebar dan jangan menggunakan kecepatan, berbicara. Tidak ada yang keluar dari Host, konteks. tolong Arya, dong. kau pintar kau berdiskusi. Gimana nih? Kau pintar kau Tolong dong mengkaji. host kalau berdiskusi jangan kayak lawak-lawak. Kita diskusi betul ya? santai, kita kembali lagi, kita tidak mencari santai siapa kali, yang Bro. benar. Arya, maksudnya gini Arya. Astagfirullahaladzim. Yang kita kaji ini Kalian adalah membawa Matius ayat, 7 kalian membawa ayat, dan di ketika kita nomor mau 21 membedah hingga ayat itu 23. kalian clear, kalian Di dalam 21 itu melenceng. ternyata ada Lu cukup konteks melenceng. kata kehendak Bapak. Kehendak Bapak loh yang jadi dasar. Iya, Makanya muncul pertanyaan. kehendak Bapak yang ada di dalam Matius 7 ayat 21, setuju? Betul? yang Iya, kalian itu sampaikan. pernyataan Yesus. Dengarkan pelan-pelan. Iya. Dengarkan. Oke, kalau Dengarkan begitu saya mari bacakan. kita bedah ayat tersebut. Bukan setiap Oke, kalau orang yang begitu mari berseru kita bedah. kepada Jangan Tuhan, menggunakan kecepatan Tuhan berbicara. akan Kita masuk ke berdiskusi dalam santai aja. kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang Benar. Pertanyaan muncul. Kehendak Bapa yang di surga itu tertuang di perjanjian lama atau tertuang di perjanjian baru? Kehendak Jawaban Bapak saudara itu, apa? Kalau mungkin definisi dari Bang Juma tentang kehendak Bapak itu adalah perintah, mungkin seperti perintah 10 hukum Taurat. Mungkin itu kali yang Bang Juma mau. Kehendak mau- Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Sudah Kalau saya Anda- katakan tadi, kalau Bang Anda Juma, mengatakan kami tertuang, mengimani saya perjanjian tidak lama tanya dan perjanjian Anda, baru itu. saudara. Saya tidak tanya iman Anda. Yang saya tanya, kehendak Bapak itu di kitabnya Yahudi yang mereka sebut Tanak, atau kehendak Bapak itu di kitabnya Kristen yang Kristen katakan sebagai perjanjian baru? Apa jawaban saudara? Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang nubuatan, tentang hukum. Saya tidak tanya perjanjian lama itu berbicara tentang apa. Saya tanya kehendak sekarang Bang Juma ingin saya klarifikasi. Saya Giliran bertanya. saya mau menjelaskan, Bang Juma coba Apa? coba mengintervensi Apa? dengan melakukan agresif. Loh, ini Anda katanya jangan melebar. Iya, ke Bang Nah, Juma kehendak berkata Bapak, kan? tadi, apakah di perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, sekarang saya mau mengklarifikasi, saya mau menjelaskan. Nah, sekarang saya tanya, ketika Bang Juma mengangkat konteks Matius 7 ayat 21, yang Bang Juma maksud mungkin di kehendak Bapak itu apa? Mungkin saya sudah katakan, mungkin yang Bang Juma maksudkan tadi, kehendak Bapak itu hukum Taurat. Nah, 10 itu pintar. Taurat, mungkin itu. Itu pintar. Yang Bang Juma maksud, kan saya sudah katakan tadi. Nah, kalau Bang Juma. Anda yang dimaksud kehendak Anda- Bapak yang mana? Kalau saya Tanak. Kalau Anda yang mana kehendak Bapak? Seluruh itu kehendak Bapa, seluruh yang tertuang, seluruh yang ditulis para nabi-nabi di dalam perjanjian baru dan yang ditulis oleh Siapa yang dalam nabi di perjanjian lama. baru? Siapa nabi di Kenapa? perjanjian baru menulis? Siapa? Saya tidak bilang perjanjian baru, saya bilang perjanjian lama. Seluruh nabi-nabi yang menulis di dalam perjanjian lama. Oh, salah dengar saya Itu saya, berarti. saya Terus percaya bahwa itu adalah kehendak. Bapa. Itu adalah kehendak Bapa. pintar sekali. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga bukan? Ya benar. Karena Kehendak Bapa? perjanjian baru itu adalah penggenapan daripada perjanjian Enggak, lama. bukan. Perjanjian baru ini kehendak Bapak juga. Betul, karena Mana saya bilang dalilnya? tadi, Mana saya bilang dalilnya tadi penggenapan. Bapak
Mana dalilnya Bapak berfirman di Perjanjian Baru? Silakan, saya tunggu. Oke. Jadi Ya, gini, silakan. kalau kita orang Kristen mempercaya ada 3 zaman, zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Yang Jadi saya kalau tanya Bang Juma- bukan itu yang kalau saya ja- tanya. Nah, Di ini mana Bang Juma, di mana kan Bapak kami harus- berkehendak? Kami harus menerangkan supaya Bang Juma paham. Aduh, Kalau- saya kalau cuma kamu itu bukan mengikuti sedang ingin narasi Bang memahamkan Juma, saya. Kamu kalau sedang menghitung- ingin kamu sedang ingin menipu. Kamu sedang bukan ingin menipu. Harus dipahami, kalau saya bilang Bang Juma nggak tahu menghitung, baru saya bilang saya menipu. Sekarang begini Saudara Arya, saya hargai Saya pendapat paham Anda poin dan yang saya Bang Juma hargai mau itu. sampaikan, dan saya coba Tolong tunjukkan kehendak Bapak di Perjanjian Baru selayaknya Nabi Musa, Yesaya, Yeremia, Daniel, Samuel, Abraham, Ishak, Yakub menerima firman dari Tuhan. Tolong tunjukkan di mana Bapak Tuhannya Yahudi pernah datang kepada penulis-penulis Perjanjian Baru. Silakan. Ya udah, kalau memang Abang Juma meminta ayat, sudah ayat yang tidak lazim lagi. Ini perkataannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bang Juma tahu ayatnya. Iya, Kalau Bang Juma betul. minta perkataan Allah ya. Yohanes Kalau 16, Yohanes 6. Nah, ayat- sekarang Yohanes pertanyaan 3 saya, ayat 16, firman Yohanes 3 ayat Bapaknya, 16. firman Bapak kepada penulis Yohanes itu di mana? Nah, kalau kita merujuk karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya tidak tanya itu Karena yang dia- saya dia tanya. telah iya benar. Astagfirullah. Mari Di mana kita urut- Bapak pernah? Mari kita urut kronologisnya. Di mana Mari kita Bapak? Mari kita pertanyaan urut saya. kronologisnya. Saudara, di mana Bang Bapak Juma pernah jangan berfirman? jangan memaksakan. Anda yang narasi Bang memaksakan. Juma ke narasi Anda yang saya. memaksa. Yang saya Nah, tanya, Bang Juma saudara. tadi minta saya mengklarifikasi. Anda minta saya. Diam dulu, saudara. Diam. Ini kan kita berbicara mengenai kehendak Bapak, bukan kehendak Yohanes kan? Begitu besar kasih karunia mendengarkan yang tunggal, bukan kehendak Yohanes. Yang saya tanya, pembuktian bahwa Bapak pernah memberi kemudian aturan-aturan main kepada Yohanes itu harus Anda temukan. Bahwa Bapak berfirman kepada Yohanes anak Zebedeus itu tertulis di mana? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Ini firman Tuhan, sabda Nabi, atau karangan pengarang Yohanes? Ini berkesesuaian dengan Matius 7, kehendak Bapa. Ini pengakuan Yesus kan? Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Nah, kehendak Bapak yang ada di langit, Bapak tuangkan kehendaknya itu kepada Nabi Musa, atau Bapak tuangkan kehendaknya itu kepada Paulus, kepada pengarang Matius, Lukas, Markus. Kalau Ini iya, sudah melebar. Bang mana Juma dalilnya? jangan di-mute, tolong jangan di-mute dan jangan melebar. Kalau kalian mengangkat satu ayat, kalian melebar? mempelajari Alkitab tidak seperti kalian mempelajari Alkitab. Loncat sana, Saya- loncat sini, loncat sana, loncat Astagfirullahaladzim. sini. Bagaimana Tolong- kalian mengetahui latar belakang penulisan ayat tersebut kalau kalian tidak Tolong kamu mempelajari tunjukkan ayat itu, kepada tidak membedah. kami. Tolong kamu tunjukkan kepada kami di mana Bapak berfirman di Perjanjian Baru kepada pengarang kitab Perjanjian Baru Anda. Di mana? Supaya contoh. Ini tak kasih contoh ya, diam dulu ya. Matius 4 misalnya, Ulangan 4 misalnya. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Bapa Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Elohim Bapa Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang kuperbuat, apa yang diperbuat oleh Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Elohim telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Elohim, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akan menjadi akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat bijaksana dan berakal budi. Pertanyaan saya, ini kehendak Bapak yang meliputi ketetapan dan peraturan yang diajarkan kepada Nabi Musa. Itu kehendak Bapak. Sekarang mana kehendak Bapak yang tertuang di dalam Perjanjian Baru, di mana Bapak berfirman kepada pengarangnya?
Coba Anda tunjukkan itu kepada saya. Silakan. Macet. Burunda, assalamualaikum Bang Daman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kayaknya dinaikkan Apa? saja. Burunda, Iya, Daman, dan iya, teman-teman banyak Bang oten di bawah. Host, terima kasih sudah dinaikkan. Terima kasih, Dinda. Saya pamit, naikkan aja tuh oten di Ya, bawah ada gimana tuh. kalian mute saya terus kami bilang Ya, terus kalian Assalamualaikum. bilang macet. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mute saya terus kalian bilang macet. Inilah perintah, yakni ketetapan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Elohim untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya umur hidupmu panjang, engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu, kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Bang Tuhan Juma, maaf, itu esa, saya Tuhan instruksi. kita itu esa. Ini kok Kasihilah sudah melebar Tuhan kemana-mana. Elohim Yang dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perintahkan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau terbangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan harus itu menjadi lambang di dahimu, dan harus engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Itu adalah kehendak Bapa, jelas itu. Sekarang pertanyaan saya, mana kehendak Bapa kepada penulis Bible? Silakan, jangan kau melebar kemana-mana. Habis itu kau curhat, jangan curhat ya, jangan curhat. Kembali kepada pokok utama koridor materi ini. Kehendak Bapa, bukan kehendak gereja. Silakan. Oke, gini Bang Juma, santai aja, kan kita diskusi. Silakan. Saya menghormati Bang Juma, jadi tolong juga Bang Arya, minum dulu Bang Arya. Kita. Silakan, silakan. Jadi gini, tolong host, ini kan kita berdiskusi dua arah, bukan kita sedang mendengar Juma bertakiah. Ya Kok kan? saya bertakiah? Kok saya bertakiah? Kehendak Bapak kau bilang takiah. Kehendak Bapak Sekarang sudah saya uraikan ulangan 4, ulangan 6 itu kehendak Bapak. Sekarang kau begini. mengatakan, hei, dengar dulu. Kau mengatakan kehendak Bapak ada di perjanjian baru. Tolong tunjukkan di mana Bapak berfirman kepada pengarang Bibelmu, perjanjian barumu itu. Silakan, saya tunggu. Silakan. Jangan kau curhat. Sekarang gini, host mute saya dan membiarkan Bang Juma bernarasi. Di Ya mana supaya ada nalarmu diskusi? sampai kepada materi. Karena kamu nggak sampai detik ini kamu nggak Saya sudah sampai materi yang sampai detik ini kamu masih menyembunyikan kebenaran. Sekarang di mana kehendak Bapak? Hei, di mana kehendak Bapak berfirman kepada? Hei, santai aja Bang Juma. Bahlul, kita sudah Bahlul dengar, Kita sudah keempat kali ketemu sama Juma. Bahlul dengarkan. Tolong Kita sudah kamu keempat tunjukkan. kali ketemu sama Dengar, Juma. dengar, saudaraku Aja. yang Bahlul, saudaraku yang Bahlul dengarkan. Mulai lagi Di mana Bapak berkehendak dan kehendaknya itu disampaikan kepada pengarang Bible, Paulus, Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Tolong tunjukkan di mana Bapak pernah datang kepada mereka sehingga dia mengarang buku-buku itu. Silakan. Jangan kau melebar ya. Oke, host, tolong jangan di mute. Tidak di mute. Begini Arya. Maksudnya Nggak di mute, tapi saya mau harus di mute terus. Jawab aja. Dengarkan dulu bagaimana saya. ini? Arya, dengarkan dulu saya, Arya. Maksud kami Ya, siap. diskusi di sini, di mana entry point pertanyaannya, tolong dijawab. Jangan kita menjelaskan lagi panjang lebar, sementara Bible Anda itu kita sudah tahu. Jadi tidak perlu di sini penjelasan, visa tinggal di mana entry point pertanyaannya Bang Zuma. Apa yang Anda tahu tentang Bible saya? Astaga. Sekarang kan begini, ini kan tadi di Apa Matius yang Anda 7 tahu tentang tentang Bible saya? Kalau Anda bilang Kenapa kau mengalihkan lagi? Jangan kita sudah. Tunggu di situ. Alkitab, Bible saya, kalian mem-mute saya dan mengatakan saya melebar. Lalu kalian Tidak, menuntut saya diskusi untuk kita dengar Arya. Ketika Diskusi kalian kita menuntut saya untuk tergantung menjawab, dari dan entry ketika saya point menjawab, pertanyaan. kalian Lihat di langsung situ. mengagresi saya dan Aduh, mengintimidasi kau saya bacot dan juga kau mengatakan PLP bahwa kau di orangnya. saya-
atau Begini astagfirullah. maksud saya gini teman-teman. Artinya di saat ada pertanyaan entry point-nya, pertanyaannya itu yang dijawab. Kita tidak butuh lagi penjelasan panjang lebar, kali lebar dan luas dan sebagainya. Bang Zuma sudah tahu semua itu. Hanya kita butuh pemahaman dari kata kehendak Bapak ini. Aduh, di sini bukan gereja, bro. Gitu. Jadi gini, bro, ya. Kita saja entry point pertanyaannya dari Bang Zuma. Oke. Tolong jangan di Pertanyaan mute. dari entry point dari kehendak Bapak, maksud dari kehendak Bapak ini terdapat di dalil mana? Terdapat di dalil mana? Ataukah asumsi pemikiran kalian sendiri atau memang ada di dalam dalil Bible? Itu aja. Oke. Itu bagian Tadi lama, saya ada sudah bagian kasih. baru. Itu Saya bukti sudah di kasih. situ. Oke, saya sudah kasih tadi Yohanes 3 ayat 16. Ya kan, ketika saya mau menyampaikan tentang kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Juma bilang nggak bisa melebar, tapi Juma melebar kemana-mana. Dia membahas perjanjian lama, dia membahas perjanjian baru. Kalian nggak mengkomplain itu. Tapi ketika saya mau mengklarifikasi, mau menerangkan, saya langsung dibilang melebar kemana-mana. Oke, nggak apa-apa. Kalau cuma menuntut kembali lagi ke Bible, oke, di dalam Bible jelas, di dalam Matius. Dulu ya. Belum dapat. Oke, Matius 3 ayat 17. Ya kan, di situ dikatakan dengan jelas, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini ada perkataan Bapa, Juma. Ada perkataan Bapa. Iya, yang saya tanya kehendak Bapak itu tertuang di mana? Dia berkenan kepada Yesus. Kehendak Bapa inilah anak berkenan yang kepada kukasihi, Yesus. kepadanya aku berkenan. Oke, berkenan Ya kan? kepada Yesus. Oke, saya masuk pada intinya. Tunjukkan kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya. Silakan. Ini dulu. Jadi kita harus cebok. Kita harus seharusnya gila dulu. Oh, jangan begitu dong. Nanti kalau sudah Nah, begini sekarang diskusi sudah nggak sehat, kita tunjukkan sudah 4 kali kehendak ketemu, Jum. Bapak, tunjukkan kehendak Terakhir Bapak kamu- agar kalian manusia selalu begini. diam dulu, diam. Mute, keroyokan, terus main kick. Selalu Tunjukkan begini, kehendak. mute, keroyokan, Teman-teman selalu dengar. terus main kick. 2000 lebih dengar. Saya bertanya kepada manusia ini. Tolong tunjukkan kehendak Bapak agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi, mempertuhankan anak Maria. Silakan. Oke. Jangan mute dong, host. Kita kan diskusi, bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak di-mute, masalahnya kau berbagai Terus kalau nggak di-mute, kenapa saya buka mute sendiri? Makanya yang tertib diskusinya, jangan motong-motong. Sekarang kalian Jangan narasi dibakusan semua timpa mengatakan suara maksudku saya. segala macam. Artinya Kalian kalau bilang, Bang Zuma enggak, Aduh. saya yang nggak tertib. Cuma bernarasi liar, kalian bilang Bang tidak. Zuma sudah membuat kerangka makan nasi sampai awal dan akhir. Kau itu Nah, malah dengan kerangka inilah bubur. kalian perlu berdiskusi selalu seperti ini. Udah Sudah sering selesai, saya- udah. Oke, sahabat-sahabat Jadi gini, semua Juma. diam. Juma, Kita gini, tunggu oke. beliau. Di mana kehendak Bapa agar manusia menyembah anak Maria, mengibadahi anak Maria. Silakan. Oke, cuma gini, itu kan Anda yang minta, di mana Bapak menyuruh menyembah Yesus kan? Kan kehendak kita tahu- Bapak. Hah? Kehendak Kan harus Bapak? berdasarkan kehendak Bapak. Oh, jadi kehendak Bapak itu yang Anda maksudkan ini dari tadi. Bahwa supaya Makanya bahwa saya kehendak minta Bapak Anda bukan itu supaya menyuruh- waras. Kan harus berlandas kepada kehendak Bapak. Mana kehendak Bapak? Sedangkan di dalam Agar, ayat diam 7 dulu. ayat 21 bukan berbicara tentang hal Diam ini. dulu. Sedangkan ayat Mana ayat diam Matius dulu. ayat 7 ayat 21 itu bukan berbicara tentang ini, cuma itulah kalian mempelajari Alkitab itu loncat sana, Mana loncat kehendak sini. Bapak yang kalian mau agar itu manusia yang kalian ambil untuk memakai menyerang orang Kristen. harus berlandaskan kehendak Bapak atau bukan? Ya benar, tapi di situ mana konteksnya kehendak- bukan berbicara mana- tentang kehendak Bapa menyembah, ya Bapa menyuruh menyembah Yesus. Lalu Tapi di atas situ siapa? Atas Yesus- kehendak siapa? Lalu atas kehendak siapa kalian menyembah Mari Yesus? kita bedah ayat itu. Mari kita bedah ayat itu. Kalau kita mau Atas jujur, kalau kehendak kita mau siapa jujur, mari Anda kita bedah menyembah ayat. Yesus? Atas kehendak Kalau siapa kita Anda mau menyembah jujur, Yesus? kita bedah ayat itu. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Oke. Matius kalau kita mau bahas itu.
apa namanya? Memang itu kan poinnya, harus berlandaskan kehendak Bapa, bukan? Mana Bukan kehendak itu. Bapa? Di dalam Matius 7 ayat 21 banyak orang yang akan bernubuat, mengusir setan, memakai nama Yesus, tetapi Tidak Yesus akan mengaku diselamatkan. tidak mengenal mereka. Itu bukan berbicara tentang Bapa, kehendak Bapa untuk menyembah Yesus, bukan itu poinnya. Tetapi di situ ada pengajaran dan nabi-nabi palsu cuma itu berbicara di dalam Matius 7 ayat 21 itu berbicara tentang pengajaran palsu. Bukan Ada kehendak orang Bapa. dengar. Bukan Ada kehendak Bapa untuk menyembah Yesus. Saudara, dengar. Kalau kita mau Dengar. jujur, ayo kita bedah ayat itu, jangan melebar ke sana sini. Lah ini saya lagi ngapain Ya, kalau nggak lagi sekarang beda saya- ayat itu? Anda beda ayat itu tapi tidak sesuai konteks. Padahal di situ tentang berbicara tentang pengajaran palsu. Kenapa ayat Anda lari kepada mentuhankan Yesus? Kan lucu Anda ini. Yang menuhankan Yesus memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Ya benar. Makanya muncul pertanyaan, atas kehendak siapa kalian memanggil Yesus Tuhan? Coba. Jadi gini Zuma. Jadi di situ ayat itu mulai lagi Zuma. Inilah seorang Saya yang menjawab, Kualitasmu Zuma udah 4 kali kita ketemu Atas seperti kehendak ini. siapa kamu udah 4 memanggil kali kita Yesus diskusi Tuhan? Seperti ini terus kamu modelnya. Saya menjawab. Atas kehendak siapa Anda memanggil Yesus Tuhan? Oke, atas kehendak siapa? Kita lihat ya di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan ayat ke-10 yang ke-11 dikatakan bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Atas Tetapi kehendak yang siapa? Ya, Atas kehendak siapa kamu memanggil Yesus Tuhan? atas kehendak Bapa di surga. Bapa Mana berkata dalil? bahwa inilah anakku yang kukasihi. Anak, bukan Iya, bukan benar. Tuhan. Nah, mari kamu memanggilnya anak berbicara atau kamu tentang memanggilnya sosok Tuhan? anak tersebut. Oke, mari kita berbicara tentang Kau sosok memanggilnya tersebut. anak Kalau Anda atau sudah memanggilnya melebar dari Tuhan? ayat Matius 7 ayat Saya yang menjawab, 21 saya yang tentang menjawab. berbicara tentang Nabi. Arya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan itu atas kehendak Bapa katamu kan? Mana perintahnya memanggil Yesus Tuhan? Mana kehendak Bapa agar manusia memanggil Yesus sebagai Tuhan? Tunjukkan kehendak Bapa Kembali itu lagi tertulis kalian mana? mute saya. Cuma bernarasi liar, kalian gak mute. Ketika saya Tertulis menyampaikan di kalian mana? mute. Tertulis di Janganlah mana? berubahlah kalian. Kalau kalian mau tahu kebenaran jangan seperti ini. Tertulis kalian di mana mau memenangkan- kehendak Bapa? Sama kayak di Google, tahu Tertulis nggak? di mana Google, Bapa mau agar sama kayak di manusia Google, memanggil situs-situs orang Kristen Yesus itu sudah Tuhan? dihack semua. Jangan Jadi ajaran-ajaran curhat lah. palsu semua yang ada di Google. Tertulis di mana Sama agar kayak manusia kalian ini. Sudah nih, memanggil Yesus Tuhan? Tertulis Tidak di mana? dijawab Bang? dulu tuh. Oke, jadi sebenarnya Jawab, Arya. sebenarnya Jawab, cuma Arya. yang melebar ini cuma apa saya? Padahal di dalam Tertulis ayat di mana di dalam kehendak 7 ayat 21 Bapa itu jelas tentang agar pengajaran palsu. manusia memanggil Yesus itu dengan panggilan Tuhan? Padahal Itu di situ tertulis di Yesus mana? berkata bukan setiap orang yang berseru. Bukan setiap orang yang berseru. Artinya ada Tertulis orang di mana yang berseru kehendak tapi Bang Bapa? Hans, dia kita masuk mau kursi ini surga. Bang Fana. Bang Handi mau naik. Cuma Bang Fan. Tertulis Di situ ada di kata- mana? Bang Fana. Ada Bang tidak Handi. semua Tertulis di tidak mana? semua tidak semua Tertulis di orang yang mana berseru kehendak Bapa Tuhan yang agar akan diselamatkan. manusia memanggil artinya ada orang yang Yesus diselamatkan Tuhan? yang berseru nama Yesus juga. Tertulis Anda di harus paham mana itu. agar manusia berseru memanggil Yesus Tuhan? Tertulis di mana kehendak Bapa? Demikian. Lucu kalian ini. Lucu, Anda yang lucu. lucu. Anda yang lucu. Tadi katanya sesuai koridor membahas tentang Matius 7 ayat 21 tentang pengajaran palsu. Sekarang Kehendak lagi Bapa. Saya ketuhanan menjawab. Yesus. Harus sesuai Hari dengan kehendak ketuhanan Bapa, Yesus, bukan? Giliran Harus saya sesuai membahas dengan tentang kehendak ketuhanan Bapa, Yesus, tidak? Saya Harus dibawa sesuai kehendak Bapa, bola-bola, tidak? sesuai keinginan kalian. Harus kehendak Bapa tidak? Harus Yesus kan? berkata di situ begini, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, ia akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, Artinya begini mereka juga. Diam dulu, yang melakukan cuma. kehendak Diam Bapa. diam dulu. Atas kehendak cuma. siapa kamu ke Atau gereja? ini Anda cuma mendepankan kecepatan berbicara. Anda Atas tidak bisa kehendak berfalasi siapa dengan Anda saya. ke gereja pada hari Anda Minggu? tidak bisa berfalasi dengan saya. Camkan itu. Atas kehendak siapa Anda tidak bisa menjadi berfalasi Kristen? dengan saya. Atas kehendak siapa Anda merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Anda makan babi? Atas kehendak siapa Anda tidak bersunat?
Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Silakan. Ini kan, ini lucu kalian, lucu. Zuma meng-framing, Zuma menghujat kalian. ini Pak Juma. Nggak ngerti bahasa Indonesia ini. Bukan nggak ngerti, saya Bang. menjawab, saya menjawab, Dia saya pura-pura menjawab. gila. Maaf, Dia ini saya penyesat. potong dulu, Dia saya penyesat. potong dulu. Coba kalau mau Dia berdiskusi ini baiklah, adalah iblis. pelan-pelan Dia ini satu-satu. iblis. Iblis. Satu-satu kalau mau berdiskusi baik-baik satu-satu kita berdiskusi. Cuma Anda itu sekarang yang Anda iblis. minta apa yang kita mau bahas ini? Yang saya minta Berarti atas tema kehendak itu siapa? rubah. Dengar, Tema itu atas rubah. kehendak siapa? Atas kehendak siapa Anda ke gereja? Oke. Jadi kalau atas kehendak siapa kami bergereja, sedangkan firman Allah berkata bahwa ibadah yang benar itu Atas beribadah dalam kehendak roh dan siapa Anda kebenaran. ke gereja? Cuma izinkan saya berbicara dulu. Jangan Anda Pertanyaan memaksakan saya, argumentasi atas Anda. kehendak siapa? Yesus berkata Ketiga. melainkan kehendak Bapa. Sekarang atas kehendak siapa Anda ke gereja hari Minggu? Jawab. Apakah Yesus membahas tentang kita ke gereja mengenai kehendak Bapa? Jadi atas Anda kehendak lucu. siapa kamu ke gereja? Anda lucu. Kita mau Jadi gereja. atas kehendak siapa Anda ke gereja? Kan harus berlandaskan kepada kehendak Bapak, bukan? Saya sudah sabar loh hadapi Anda. Sabar kalipun. Sabar saya. Mic-nya nggak ada yang mute. Anda itu, Buka mic-nya. Anda sudah membaca dalilnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah sekarang apakah Kristen melakukan kehendak Bapak? Mari kita uji. Atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Atas kehendak siapa Kristen pergi ke gereja hari Minggu? Atas kehendak siapa Kristen merasulkan Paulus? Atas kehendak siapa Kristen makan babi, tidak bersunat? Atas kehendak siapa? Kalau atas kehendak Bapa, Yesus lolos, Kristen lolos masuk surga. Tapi kalau ternyata bukan atas kehendak Bapa, Kristen masuk neraka. Silakan Anda jawab. Atas kehendak siapa kalian beribadah di gereja hari Minggu? Jawab, sertakan dalil, silakan. Iblis dan umat iblis pasti tidak bermajikan kepada Tuhan Yesus. Ya, Gumasa, silakan Gumasa. Mungkin bisa dibantu Bang Aryanya, silakan. Atas Oke. kehendak siapa? Silakan. Atas kehendak Bapa di surga. Kasih dalil. Ini kalian bagaimana sih? Baca Saya Alkitab, di-mute. baca Bibel. Udah kamu Arya diturunin. Kalau turun Baca- tendang baca pantatmu Bibel, ke udah. neraka. Jadi Kamu gini. turun Bahlul, turun. Ya, Kau jilat jadi pantat pendeta biar kau gila terpermanen. Silakan Gumasa. Tolong Kristen. tunjukkan Kristen. Tolong tunjukkan kehendak Bapa agar manusia ke gereja menyembah anak orang. Silakan. nah pertama gini. Pengertian menyembah di dalam Kristen adalah sangat mentaati Jawabannya perintah Yesus. atas kehendak siapa kalian ke gereja hari Minggu? Iya, kehendak Bapa di surga. Dalil. Yaitu untuk mendengarkan, mentaati perintah Yesus. Dalilnya mana? Baca Bibel. Dalilnya mana? Itu jadi hanya Kristen Dalil. yang Dalilnya mana? sangat bertuan, hanya Dalil. Kristen yang sangat bertuan atau Dalil. bertuhan kepada Yesus. Tunjukkan dalilnya. Iblis Bapak dan umat berkehendak. iblis dan umat iblis pasti tidak bertuan atau sangat tidak bertuan kepada. Kasih dalil Bapak berkehendak agar manusia ke gereja menyembah anak dari Tante Maria. Silakan. Dalil. Jadi arti menyembah sama kami adalah sangat Saya mantap. tidak sedang bertanya apa arti menyembah. Saya tanya Ya. tunjukkan kehendak siapa agar manusia Kristen ke gereja pada hari Minggu menyembah mengibadahi makhluk yang bernama Yesus. Silakan. Dengarkan, udah jangan saya di mute, jangan saya di mute ya. Iya. Nah. Atas kehendak siapa? Jadi kami harus menyembah Yesus. Atas kehendak siapa? Ya, kehendak Bapa. Dalilnya tunjukkan. Ya. Karena gini, karena begitu besar kasih Allah. Dalil. Iya, Dalil. Yohanes 3:16. Dalil. Bukan itu, bukan itu yang saya minta. Bukan jawaban. Dengarkan ke jawaban gereja. saya. Dengarkan jawaban Dalilnya saya. ke gereja.
Dalilnya ke gereja beribadah menyembah kepada anaknya Tante Maria itu di mana dalilnya? Silakan. Saya jawab semua. Akan jawab semua. Udah? Hmm. Nah, jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, maka agar dia mengutus anaknya yang tunggal, sehingga yang percaya diselamatkan. Hancur. Nah, jadi gini. Yang harus saya tanya percaya. kehendak Bapak agar ke rumah ibadah kalian gereja menyembah anaknya Tante Maria, dalilnya mana? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan kemudian Tuhan Junior. Barang siapa ke gereja pada hari Minggu menyembahnya, maka dia akan selamat. Mana dalilnya kayak begitu? Mana? Mana? Bisakah saya ngomong? Kalau apa yang mau Anda ngomongin? Bisakah saya ngomong? Ya, pertanyaannya apa? Coba Anda ulang, baru Anda ngomong. Enggak, saya mau ngomong Saya aja. jawab dulu. Ini memang Enggak dulu apa, Masak. Ada tradisi yang mau Muslim ngomong kayak apa? gini. Diam Tradisi dulu, Muslim diam dulu. Masak. Lapor siang. Pertanyaannya Bang pertanyaannya Muslim Bang apa non Juma. muslim? Ya. Pertanyaannya Bang Juma Saya atas Kristen. dengerin dulu pertanyaannya Bang Juma. Atas hanya kehendak iblis apa? dan umat iblis yang Ini tidak masa turunin aja bertuan. kalau nggak mau diatur. Atas kehendak siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Tante Maria? Kehendak siapa? Pakai dalil, silakan. Yang kamu tanya itu siapa? Anda lah, kan Anda punya kuping mendengarkan. Oh, aku. Nah, jadi sekarang aku ngomong ya. Ya, Dengarkan pertanyaannya apa? Diulang coba. Loh, tapi kamu yang nanya. Ya, coba diulang pertanyaannya, siapa tahu lo salah jawab lagi. Nggak ngerti pertanyaan. Loh, tapi kalian yang nanya. Kok aku lagi yang nanya? Gimana ini? Saya ulang pertanyaannya ya. Atas kehendak Ya, ulang. siapa Kristen pergi gereja menyembah anaknya Maria di hari Minggu? Silakan. Ya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Halo umat Kristiani semua. Iya. Kalau di room ini nggak usah ikut campur. Room ini orangnya gila semua, sukanya keluar-keluar. Nggak Gitu. menjawab. Amin. Hancur. Kenapa hal yang sangat sepele ini Kristen tak mampu kemudian membebaskan diri dari pertanyaan ini yang begitu sepele? Kalau umat Islam ditanya, siapa yang mengajarkan kalian ke masjid menyembah Allah? Allah sendiri dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Jelas dalilnya. Siapa yang memerintahkan kalian ke gereja menyembah anak orang bernama Yesus? Bingung. Nah ini, kenapa kalian itu susah untuk menerima pencerahan dari Bible itu sendiri? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Apa kehendak Bapakku? Bang Ya, Handi, Rik. bagaimana ini Bang Handi kalau begini Bang Handi? Sabar aja, aman itu, sabar aja. Jadi Itu saya biarkan makanan- aja ini di. Itu makanan saya tiap hari itu, Bang. Barusan Ini biasa aja, beberapa- biasa aja. beberapa detik yang lalu. Oh, jadi kalau kita pergi sholat Jumat, Bang Juma, ada perintah ya Bang Juma? Ada. Keluaran 31 nomor 10, 11, 12, 13. Ada perintahnya ke sinagoge ibadah. Iya, hari Muslim Sabat. tidak mengerjakan kehendak Bapa. Ada. Perintah Sabat ada. Muslim tidak Perintah Jumat ada. Perintah Minggunya mana? Perintah Minggu mana? Perintah Minggu. Mana? Perintah Minggu Jadi, mana? Kristen beribadah bukan hanya hari Minggu, setiap saat. Perintah Minggu. Saya tanya perintah Setiap Minggu. saat, bukan Perintah hanya Minggu. Perintah Minggu yang saya tanya. Kenapa kok main mute? Yang kita minta kehendak Bapa agar kalian datang ke gedung bernama gereja menyembah anaknya Kami Tante cuma Maria bukan itu hanya hari tertulis di mana? Minggu ke gereja kawan. Saya bukan tidak hanya. tanya hari lain, saya tanya hari Minggu. Setiap hari kami. Saya kenapa kok- tanya hari Minggu.
Alah berzong juga ini terus. Jawab aja gue masa. Jawab. Gue masa Atas jawab kehendak aja. siapa kalian ke gereja menyembah anaknya Tante Maria? Atas kehendak siapa? Kami menyembah, pengertiannya mentaati perintah, bukan Atas bersujud. kehendak siapa kalian menyembah anak orang? Jawab. Kehendak Bapa. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Itu bukan perintah menyembah. Ya, iya. Kami percaya menyembah sama kami hanya mempercaya, nggak ada Kamu sedang susutan. beribadah di gereja. Kau ibadah mempertuhankan anak Ibadah Maria. artinya menghambakan diri. Ibadah artinya menghambakan diri. Yesus itu mau dipercaya sebagai utusan Tuhan atau mau dipercaya Iya. sebagai Tuhan? Dia adalah utusan Tuhan, menjadi Tuhan kami atau Tuhan kami, sangat-sangat Di Tuhan kami, mana sangat-sangat perintah majikan kami. Bapak? Di mana perintah Bapak agar Lo mau menjadikan bertanya Yesus apa itu tentang- Tuhan? Lo diam. Lo mau bertanya Di mana perintah Bapak agar manusia menyembah anak Maria? Kenapa kayak main berjong? Di mana kehendak Bapak agar kalian menyembah anak Maria? Yohanes 3:16. lu dengar ya, lu dengar. Di situ bukan diperintahkan menyembah. Lu Di Iya, situ diperintahkan karena percaya. menyembah dalam kami artinya percaya. Menyembah artinya sama Anda percaya. Anda percaya kepada Iya. Yesus, Saya perkataan percaya Yesus. Tuhan. Lu tutup mulutmu. Kenapa ini? Gue masa diturunkan dia orang tak punya otak. Yang Kristus silakan buka mulut. Silakan. Gue masa diturunkan aja dari dulu dia tuh semakin ini Sama kau, kerja ekor. sama kau. Iya, saya kalah sama orang gila kayak kau. Oke, kritikus. Oke, saya diam. Iya, Lu kenapa? jawab ya. Pertanyaan Iya, silakan. tolol kau. Iya, silakan. Bagaimana Silakan, Bang. bisa sang Bapa sumber dari segala sesuatu itu mengatakan harus menyembah Yesus Kristus? Iya, di mana itu tertulis? Sementara firman di Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah yang disebut Bapa sumber dari segala sesuatu. Yang saya tanya, Bung. Lu diam. Kenapa Tuhan Yesus yang ada dalam keadaannya sebagai manusia tidak pernah mengatakan sembahlah sama Yesus atau sembahlah aku? Kamu tahu nggak sembahlah aku itu apa? Kata sembahlah aku itu kalimat yang merujuk kepada orang yang meninggikan dirinya atau menyombongkan dirinya. Jadi atas kehendak siapa kalian beribadah menyembah Yesus? Kenapa Tuhan Yesus itu tidak minta disembah? Karena Pertanyaan saya, atas kehendak siapa Kristen menyembah Yesus? Itu loh, Bang. Tikus. Atas kehendak siapa Bang Tikus menyembah anak orang? Itu loh pertanyaan saya, karena yang masuk ke surga adalah mereka yang hanya melakukan kehendak Bapa soal saja. Matius 7 ayat 15 sampai 23. Nah, perikop dari ayat itu untuk mengenal ajaran dan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu Sekarang saya mau itu tanya kamu dari ayat itu, dengan nama Tuhan yang mana Muhammad membela bulan? nama Tuhannya Allah. Iya. Allah. Dengan nama Tuhan yang mana? Tidak ada hubungannya dengan dalil ini. Dengan nama Tuhan yang mana Muhammad melakukan mujizat? Nggak dengan cara ada membela hubungannya dengan ini. Nggak ada. Yang tertulis di sini Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu perikop untuk mengenal ajaran dan nubuatan mujizat dari nabi-nabi palsu. Nabi palsunya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Sekarang Tuhan. saya mau tanya, dengan nama Tuhan yang mana nabimu tuh melakukan mujizat? dengan Kenapa cara lari ke membela Nabi bulan? saya di sini yang menjadi tanda-tanda pengikut Nabi palsu memanggil Yesus Tuhan. Kami tidak memanggil Yesus Tuhan. Kalian kok jadinya ke saya? Lucu ente ini. Saudara tikus, ciri-ciri pengikut Nabi palsu: 1. Memanggil Yesus Tuhan. 2. Bermujizat pakai nama Yesus. 3. Mengusir setan pakai nama Yesus. 4. Bermujizat pakai nama Yesus. Dan keempat ciri-ciri ini semuanya ada di Kristen. Paham? Paham enggak? Ciri-ciri nabi palsu itu mati diracun. Tak ada Karena di sini. melakukan mujizat dengan nama Tuhan Tidak yang palsu. ada di sini. Tidak ada di sini. Tidak ada itu. tertulis. Ada enggak tertulis di sini? Itu ciri-ciri dari nabi palsu. Berarti ada nggak tertulis di sini? Kenapa jadi gila ya? Ini kan dikatakan Yesus, tidak setiap orang. Muhammad itu nabi palsu dari Kebencianmu itu tidak akan membuat kau selamat.
kebencianmu terhadap nabiku. Nabiku tidak pernah mengajarkan hal-hal apapun terhadap kamu. Nabimu tidak Yang saya tanya, kenapa lari ke Nabi Muhammad? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tanda pengajaran nabi itu palsu adalah memanggil aku Tuhan. Kami nggak memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat pakai nama Yesus, kami tidak bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus, kami tidak mengusir setan pakai nama Yesus. Semua ciri-ciri ini memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, semuanya ada di Kristen. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kapan sih kalian bisa waras, kawan? Kapan? Jangan di mute. Kapan kalian bisa waras? Kapan? Kapan kalian itu bisa waras? Kapan? Dalilnya jelas. Tanda-tanda dari buah nabi palsu. 1. Memanggil anak Maria dengan panggilan Tuhan. 2. Berbuat meramal pakai nama Yesus. 3. Bermujizat pakai nama Yesus. 4. Mengusir setan pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, keempat tanda-tanda buah nabi palsu ini ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Ada di Kristen. Nah, ada di Kristen. Untuk menutupi itu, apa yang kau tanya? Nabi palsu minum racun. Nabi Muhammad nabi palsu. Kenapa kamu keluar dari materi? Tanda-tanda buah nabi palsu. Astagfirullah, Quraisy pula yang dibawa-bawa. Inilah teman-teman Kristen yang dibawa, yang menyimak ini. Saya bukan mau merendahkan, mau menghinakan, tidak. Tidak ya. Tetapi ketika Anda mengantongi uang palsu, lantas orang itu mengatakan demikian tentang uang tersebut. Coba rogoh saku Anda. Apakah tanda-tanda itu ada pada uang yang Anda pegang? Kalau ada, berarti itu adalah uang palsu. Jangan salahkan saya yang menerangkan tentang itu, Bung. Kan tanda-tanda uang palsunya memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Kalau di uang yang Anda pegang itu ada keempat tanda ini, buang uang itu, karena itu palsu. Sederhana. Sederhana kan? Ini untuk teman-teman yang ada di bawah. Renungkan apa yang kami bahas hari ini. Bagaimana Kristen naik ke sini babak belur. Kenapa saya katakan babak belur? Pura-pura bego. Udah dibilang kehendak Bapa itu tertuang di perjanjian lama atau perjanjian baru. Kemana-mana, kemana-mana. Saya simpulkan, kehendak Bapa mana yang Anda ikuti sampai Anda ke gereja? Kemana-mana. Terakhir, siapa yang memiliki tanda-tanda buah dari nabi palsu? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Islam atau Kristen? Kemana-mana. Malah dikatakan kita tolol. Jadi silakan Anda menilai apakah yang saya sampaikan ini salah atau yang saya sampaikan itu adalah benar. Ingat, kedatangan Islam adalah menghantarkan manusia menuju kepada rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan keselamatan. Al-Quran surah Al-Ma'idah jelas sekali diterangkan. Kemudian dengan Al-Quran Allah mengantarkan manusia kepada jalan keselamatan. Silakan. Ya, izin saya sapa dulu. Albian, selamat siang. Albian, selamat siang. Albian.